1, 2, 3. Hola teman-teman semua, balik lagi nih sama aku Syifa di channel aku sendiri, di channel Syifa sendiri. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Semoga selalu baik, semoga tidak ada kesulitan dalam menjalani hari-harinya as always. Nah, hari ini tuh sebetulnya bukan segmen baru sih, lebih ke pembahasan baru. Aku tuh ingin berbagi mengenai communication skill. Nah, communication skill tuh teman-teman tahu sendiri mungkin ya. Meskipun kita sering menggunakan bahasa sehari-hari, kita sering ngobrol sama orang, tapi sering banget tuh kayak informasi-informasi tidak tersampaikan dengan baik. Terus kayak ada salah paham dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan tuh ke perseteruan-perseteruan yang emang tuh sebetulnya nggak perlu gitu. Sama permasalahannya satu lagi tuh, misalkan teman-teman pernah nggak sih harus banget untuk tatap muka untuk bisa informasi itu sampai ke kita, dibanding kayak misalkan perintah-perintah dari teks dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa tingkat komunikasi kita itu masih kecil meskipun emang sering ngobrol dan lain sebagainya gitu. Nah, di communication skill sendiri ini perlu dipahami bahwa kalau kita lagi ngobrol sama orang, prinsip dasarnya itu ada 3. Yang pertama, kita itu harus ingat bahwa setiap orang itu unik. Kita nggak bisa mengeneralisir, kita ngobrol sama orang ini A, sama orang A, treatmentnya itu sama dengan orang B, karena tiap orang itu unik, bahasa unik, diksi-diksinya juga unik, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tidak memahami dan tidak memegang prinsip bahwa setiap orang itu unik, kita akan jadi mudah mengeneralisir, oh si ini itu kayak gini, oh si ini itu kayak gitu. Dan itu tuh tidak baik, karena memang di komunikasi sendiri tuh yang penting kan apa yang kita sampaikan itu sampai kepada orang yang kita ajak komunikasi gitu. Kalau misalkan kita tidak ingat setiap orang itu unik, kita nggak akan pernah tahu treatment kita, cara kita berkomunikasi sama dia itu kayak gimana gitu. Makanya emang di komunikasi sendiri tuh sering banget trial and error ya. Kadang ada misunderstanding dan lain sebagainya. Itu tuh wajar. Tapi prinsip yang pertama kita harus pegang itu setiap manusia itu unik gitu. Jadi kita bisa lebih nyaman gitu ngobrol sama orang karena kita nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap orang tersebut gitu. Yang kedua, manusia itu cenderung suka orang yang sama dengan dirinya. Mungkin teman-teman itu mungkin teman-teman sadar ya, misalkan kita itu jauh lebih sering untuk nongkrong, jauh lebih nyaman untuk ngobrol sama orang yang emang latar belakangnya, tipe personalitinya dan lain sebagainya itu sama kayak kita gitu. Karena memang manusia itu cenderung seperti itu gitu. Jadi prinsip dasar yang kedua ini menjelaskan bahwa ya memang kalau misalkan kita berbeda dengan orang lain dan kita coba untuk komunikasi dengan orang tersebut, hasilnya mungkin akan lebih struggle, tantangannya lebih struggle, karena untuk membangun komunikasi yang intens itu sendiri itu dia gitu. Manusia itu perlu menyadari bahwa kita itu emang lebih cenderung lebih suka sama orang yang emang sama kita gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbeda dikit, mungkin tendensi kita untuk lebih menghindari orang tersebut itu ada gitu, dan komunikasi yang dijalaninya juga mungkin akan lebih sulit gitu. Terus prinsip dasar yang ketiga nih, yang terakhir yang kita harus pegang dalam komunikasi adalah komunikasi itu untuk tujuannya itu untuk mengubah respon orang, bukan mengubah orang gitu. Misalkan nih teman-teman lagi marahan gitu sama pacarnya, terus kita tuh pengen kayak, kenapa sih pacar aku itu nggak berhenti untuk kayak gini, misalkan berhenti main game. Kita nggak akan pernah bisa ubah dia untuk bisa berhenti main game, tapi kita bisa coba untuk komunikasi bahwa itu tuh nggak ganggu kita. Kalau misalkan kita konfronnya baik, kita komunikasiin dengan baik, lama-lama pasangan kita tuh tahu cara nge-treat kita. Oke, misalkan jam 7 malam udah waktunya untuk komunikasi sama pasangan aku bisa berhenti main gamenya, dia akan jadi lebih mengerti gitu. Itu kayak pembahasan terakhir yang mau aku bicarain sama teman-teman, yakni ada beberapa tipe komunikator sebetulnya, tipe orang yang berbicara gitu. Yang tipe-tipenya itu ada tipe-tipe agresif, ada tipe-tipe pasif, dan juga ada asertif gitu. Nah, agresif ini tuh tipe-tipe yang orang yang suka ngegas gitu kalau ngomong. Orang yang kayak mau menang sendiri, orang yang
suka menghakimi, orang yang suka motong dan juga dominasi. Mungkin teman-teman juga sering nemuin orang-orang seperti ini di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan maksud kita tuh baik sebetulnya, tapi dia coba untuk komunikasi sama kita tuh kok ngerasanya kayak marah mulu, kok ngerasanya kayak ngejudge kita mulu gitu. Nah itu tipe-tipe komunikator di tipe agresif gitu, maksudnya kayak gitu. Nah biasanya tuh tipe agresif ini tuh dimiliki oleh orang yang emang dominan gitu, berkepribadiannya itu dominan, dan juga biasanya tuh sering kita temui dari atasan ke bawahan gitu, lebih ke ya dominasi kan ya, dari atasan ke bawahan begitu. Nah untuk tipe yang kedua ya ini tipe pasif. Nah tipe pasif tuh tipe komunikator yang biasanya tuh banyak diem gitu. Mungkin orang-orang insecure relate ya sama tipe ini. Terus orang-orang yang mungkin agak minderan, nggak percaya diri, terus sulit untuk berekspresi gitu. Kayak dia yang mengucap selamat pagi tuh tidak dengan selamat pagi, tapi pagi kayak gitu, datar. Terus mungkin lebih cenderung nunduk, lebih cenderung banyak diem. Ibaratnya kalau nggak diketok duluan nggak akan ketok balik gitu. Biasanya tipe komunikator pasif tuh yang kayak gini gitu. Nah biasanya tuh tipe-tipe komunikator yang pasif ini tuh biasanya banyak ditemui di orang-orang yang berkepribadiannya itu pendiam, terus kayak mungkin lebih sering ditemuin dari bawahan ke atasan karena sungkan, minder segala macam gitu ya. Jadi lebih sering ditemukan di di situasi tersebut gitu. Nah kemudian yang ketiga ini tipe komunikasi yang sangat-sangat baik, tipe komunikasi yang emang ideal harusnya untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari, yakni tipe komunikasi asertif, komunikator asertif. Nah, di mana komunikasi asertif ini dilakukan dengan percaya diri, dilakukan misalkan kita komunikasi ini dengan win-win solution gitu, terus proaktif dan juga ekspresif. Nah biasanya itu ciri-cirinya itu komunikasi yang terjadi secara asertif ini ciri-cirinya itu ada terbuka, jujur, terus mendengarkan, biasanya memberikan feedback, memahami, menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain. Jadi misalkan tipe-tipe orang yang asertif ini tuh biasanya tahu komunikan kita itu siapa, jadi approach-nya itu bagaimana. Oh ternyata harusnya seperti ini, kalau tiap ada masalah dia menawarkan solusi, oke, bagi kamu gini, bagi aku gini, jadi enak. Nah itu tipe-tipe komunikasi yang asertif, dan itu tuh sangat-sangat ideal sebetulnya, dan sangat-sangat bagus untuk diterapkan di komunikasi sehari-hari. Nah asertif ini tuh kalau misalnya teman-teman masih bingung, adalah sikap mampu berkomunikasi dengan santai, dengan jujur, dengan tegas gitu ya, tapi juga tetap menghargai dan juga menjaga perasaan orang lain gitu. Jadi misalkan teman-teman tuh lihat mungkin punya teman yang agak bau badan gitu ya. Nah kita tuh ingin mengutarakan pendapat kita bahwa dia bau badan, tapi pendekatan kita itu kalau misalkan secara asertif, kita bisa memahami dia, tidak melukai perasaan dia. Kayak misalkan approach-nya, halo, sorry, apakah kamu punya masalah dan lain sebagainya, karena mungkin maaf sekali aku tuh kurang sering sama bau badan kamu dan lain sebagainya. Approach-nya tuh seperti itu gitu, nggak cuma kayak lu bau badan, ih mandi gih, nggak kayak gitu kalau misalkan di tipe komunikasi asertif gitu. Nah biasanya tuh komunikasi asertif itu ada di 3 kategori: asertif penolakan, asertif pujian, sama ada asertif permintaan. Nah asertif penolakan ini biasanya tuh diucapan untuk memperhalus kalau misalkan kita tidak menyukai sesuatu, misalkan maaf, kata-kata maaf itu kan sangat-sangat sopan ya bagi kita budaya timur tuh. Kemudian yang kedua asertif pujian, di mana asertif pujian ini mengekspresikan perasaan kita, mengagumi seseorang, menghargai, mencintai, dan juga mengindikasikan bahwa kita tuh tertarik sama orang tersebut gitu. Dan yang ketiga ada asertif permintaan, di mana biasanya tipe komunikasi asertif ini menggunakan kata tolong, menggunakan kata permisi,
untuk melakukan sesuatu, kayak tolong dong gini gini gini, nggak cuma seperti yang agresif, tiba-tiba nyuruh dan lain sebagainya, nggak gitu. Tapi komunikasi asertif ini sangat-sangat halus untuk meminta tolong gitu. Oke, mungkin sekian yang aku sampaikan. Jadi terakhir, biasanya tuh tadi kaitin sama komunikasi asertif itu faktor-faktor yang mempengaruhinya biasanya ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu maksudnya gini, laki-laki itu lebih cenderung to the point dibanding perempuan. Perempuan biasanya lebih bisa mengkomunikasikan apa yang dia utarakannya itu dengan asertif, kayak kita sering temui perempuan yang sering minta tolong, sering kata maaf, terima kasih, dan lain sebagainya dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin egonya agak lebih tinggi. Kemudian harga diri. Nah, kalau misalkan dia tidak dominan, di manusia-manusia agresif yang tadi aku sebut dominan, dia itu tidak mungkin bisa menerapkan komunikasi, bukan tidak mungkin, akan sulit bagi dia untuk menerapkan komunikasi asertif, karena itu dia berkaitan sama harga diri dia gitu. Nah, yang ketiga, pola asuh. Kalau misalkan orang tua setiap hari-harinya itu di rumah komunikasinya itu cenderung lebih agresif, kayak kamu gini dan lebih jajeng gitu, kamu tuh orangnya gini, itu akan sulit bagi dia untuk menerapkan komunikasi asertif. Kemudian kebudayaan, misalkan budayanya itu cenderung lebih keras gitu ya, lebih dominan itu, atau misalkan kebudayaannya itu lebih cenderung manut dan lain sebagainya, itu mungkin akan lebih sulit untuk menerapkan komunikasi asertif. Terus ada tingkat pendidikan. Nah, biasanya tuh orang yang berpendidikan tinggi itu lebih tahu cara untuk bisa berkomunikasi, lebih bisa menjaga tata bahasa dan lain sebagainya tanpa menyakiti perasaan orang lain gitu. Dan yang kelima itu jenis pekerjaan dan lamanya kerja. Mungkin jenis pekerjaan misalkan customer service, tentu bisa lebih customer oriented ya, lebih mampu untuk berkomunikasi secara asertif juga gitu, dibandingkan misalkan pegawai-pegawai yang emang lebih cenderung untuk menyendiri gitu. Itu perbedaannya seperti itu. Kemudian kondisi sosial, ekonomi, dan juga intelijensi, berkaitan sama tadi kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk mengolah tata bahasa itu mempengaruhi perilaku asertif. Begitu. Nah, mungkin gitu aja teman-teman untuk komunikasi ini. Aku juga sebetulnya masih belajar karena sekarang ini aku komunikasi sama teman-teman juga mungkin masih banyak AEO gitu ya. Watching video juga seperti itu. Kita nggak bisa interaksi langsung, tapi mungkin kalau misalkan ada masukan dan lain sebagainya, leave di comment behind, biar aku bisa baca dan juga bisa terus berkomunikasi sama teman-teman, ngelatih skill komunikasi kita dengan lebih baik. Oke, mungkin sekian dari aku. See you on the next video, and jangan lupa subscribe dan juga like and comment. Bye bye.